Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalah asadisa asrata, maqalah yang ke-16, an Abi Sulaiman Ad-Darani, diriwayatkan daripada seorang ulama Syekh Abi Sulaiman Ad-Darani. Abdurrahman maksudnya adalah Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Wa darani, dan utawi lafadz darani itu qaryatun, itu suatu desa, min qura Dimsik, dari desa Dimsik. Dimsik itu Syria. Mata meninggalnya Syekh Sulaiman Ad-Darani ini sana khamsa asrata wa mi'atain, tahun 15 wa mi'atain dan 200, dari 215 Hijriah. Sekarang sudah 1000 sekian ya. Ini beliau meninggal pada tahun 215. Anau, sesungguhnya Syekh Sulaiman Ad-Darani ini, qala, berkata siapa Syekh Sulaiman Ad-Darani, fil munajat, di dalam munajatnya. Munajat ini adalah doa-doa malam. Munajat itu adalah berdoa-doa ma'allah, ibu serta Allah Ta'ala, Allah. Ilahi, wahai Tuhanku, lain tolapta, jika menuntut siapa Tuhan, menuntut atau mencari. Lain tolapta, jika mencari siapa Tuhan atau menuntut siapa Tuhan, ni kepada diri saya, badani, pada badan saya, la'atlubannaka, tentu akan mencari siapa saya, ka, kepada Tuhan, bi'afika, dengan ampunanmu ya Allah. La atrubana, tentu akan mencari sungguh siapa saya, ka, kepada Tuhan, bi'afika, dengan ampunanmu. Li'anna maghfirataka, karena sesungguhnya ampunanmu, ausa, itu lebih luas, min dunubi, daripada dosa-dosa saya. Walain talabta, dan jika mencari siapa Tuhan ini kepada saya, atau menuntut siapa Tuhan ini kepada saya, boleh. Bibukhli, karena bakhil saya, karena medit saya. Biman il wajibi, dengan menolak perkara yang wajib. Auman isail, atau menolak orang yang meminta. Mimma, dari perkara fadhala, yang telah menganugerahkan siapa Allah indi, di samping saya. La'atlubanna, tentu akan mencari siapa saya, ka, kepada Tuhan, bisakhaika, dengan kedermawaan Tuhan. Bisakhaika, dengan kedermawanan Tuhan. Tuhan ya Allah. Ai bikaramika, artinya adalah dengan kemuliaan Tuhan. Walain adkhalta, dan jika memasukkan siapa Tuhan ini kepada saya. Walain adkhalta, dan jika memasukkan siapa Tuhan ini kepada saya, annara, pada neraka, la akhbartu, tentu akan mengabarkan siapa saya, ahlan nari, pada ahlinya neraka, bi'ani, dengan sesungguhnya saya, uhibbuka, mencintai siapa saya, ka, kepada Tuhan. Bi'ani, dengan sesungguhnya saya, uhibbuka, mencintai siapa Tuhan. Jadi di sini ini munajatnya seorang wali Allah. Munajat seorang wali Allah itu begini ya. Ya Allah, jika Engkau akan menuntut dengan dosa-dosa saya, tapi nanti saya juga akan menuntut atas ampunanmu yang maha luas.
Jadi kita itu tidak boleh berputus asa terhadap rahmatnya Allah, tentang ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau akan menuntut atas bakhil saya, orang itu ada yang bakhil. Bakhil kita itu ngaku bakhil. Biman il wajib, dengan mencegah perkara yang wajib. Artinya kita bakhil sama Allah. Kita ini bakhil sama Allah. Bakhil juga kepada manusia. Bakhil sama Allah. Kalau kita berzikir sedikit, sholatnya sedikit, padahal rahmatnya Allah kepada kita luar biasa. Kita ini tidak pandai terima kasih sama Allah. Kita ini banyak orang yang tidak pandai berterima kasih sama Allah. Allah memberikan kepada kita itu semua hal diberikan kepada kita. Lautan yang luas, siapa yang punya lautan? Siapa yang merawat lautan? Siapa yang menghidupkan ikan-ikan di lautan? Siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang kita makan ini? Siapa yang memberikan oksigen yang bisa kita hirup ini? Pernah kita bayar sama Allah? Pernah kita bayar untuk ikannya yang kita ambil, udara yang kita pakai ini? Pernahkah kita bayar sama Allah? Gitu, tidak mau terima kasih. Gitu, tidak mau terima kasih sama Allah. Wujud daripada terima kasih kita ini, jadilah hamba Allah yang soleh dan solehah. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Yang menghancurkan kita itu hawa nafsu. Paham apa paham? Yang menghancurkan diri kita itu hawa nafsu. Jadi santri punya hawa nafsu. Semua orang punya hawa nafsu. Hawa nafsunya macam-macam. Kerasan, mau di pondok atau tidak, itu faktornya adalah kamu mau memperturutkan nafsu kamu apa tidak. Jadi kamu itu jangan mengandalkan kamu pinter, otak kamu gunakan, tapi nafsu kamu yang kau lebih kedepankan. Iblis hancur gara-gara memperturutkan hawa nafsu. Sudah tahu iblis, beri hormat, aku menciptakan Adam. Iblis ini merasa, wah, aku kan orang pinter, aku kan orang senior, aku kan orang hebat, orang alim, ahli ibadah. Nah, inilah alasan-alasan seperti ini yang menghancurkan dirimu. Hati-hati. Jadi santri juga gitu. Jadi santri juga begitu. Jangan sembarangan semau gue. Paham? Paham apa paham? Anak itu, saya kemarin menyatakan, anak itu kalau kepada orang tua, kepada guru, gunakan akal sehatmu, gunakan akhlakmu, jangan gunakan nafsumu. Paham apa paham? Jangan gunakan nafsumu, gunakan akhlakmu. Kalau umpamanya ada santri, anak didik merasa, saya rasanya disakiti oleh guru saya. Paham? Paham apa paham? Tapi kamu juga harus bertanya, kamu menyakiti sama orang tua kamu, sama guru kamu lebih besar daripada kalau kamu umpamanya dididik, disakiti, diberi hukuman, suruh berdiri begitu. Itu lebih menyakitkan. Kalau kelakuan kamu yang jahat sama orang tua, katakanlah orang tua kamu, nak, bangun nak, subuh. Kamu tidak jawab, kamu tidak mau bergerak, kamu tidak bangun. Padahal kamu sudah bangun, tidur lagi. Itu lebih menyakitkan. Perhatikan, itu lebih menyakitkan hati orang tua kamu, guru kamu, daripada guru kamu, ibu kamu membangunkan 1000 orang tetangga-tetangganya, orang lain yang tidak anaknya. Paham apa paham? Yang tidak anaknya, katakanlah di musola ini penuh anak-anaknya tetangga. Nak, yuk subuh, bangun. Semua nggak ada yang bangun, tidur lagi. Orang tua kamu langsung sholat saja, sholat sendiri karena ada yang bangun. Tapi kalau di situ ada anaknya, nak, yuk bangun yuk, jamaah dengan saya, jamaah. Ternyata anaknya tidak mau bangun. Itu lebih menyakitkan. Jadi jangan punya pikiran kalau kamu melakukan kesalahan, ya, kemudian dihukum,
itu orang tua kamu, guru kamu lebih dolim. Enggak, yang dolim itu karena kamu sebagai anak, sebagai murid kepada guru dan kepada orang tua. Paham apa paham? Yang contoh teristimewa adalah iblis. Murkanya Allah gara-gara iblis, kau beri hormat sama ini Adam. Tidak mau. Murkanya Allah ditimpakan dirinya iblis beserta seluruh keturunannya masuk neraka semuanya. Paham apa paham? Jadi jangan jadi orang pinter keblinger, sok pinter keblinger. Paham apa paham? Jangan sok pinter keblinger. Paham apa paham? Saya juga dengar tuh anak putri ya, karena suatu masalah katanya main HP, HP-nya di sini, katanya bawa pulang, ternyata nggak dibawa pulang, hanya untuk ngumpet di musuh madrasah sana, diberi hukuman kabur. Itu namanya memperturutkan hawa nafsu. Paham apa paham? Perempuan kok nggak bisa, perempuan kok nggak bisa menahan diri. Paham apa paham? Hati-hati kalau di luar hamil kamu. Paham ya? Kalau perempuan tidak bisa menahan diri di luar hamil, naudzubillah summa naudzubillah. Akhlaknya digunakan. Wal maqalah sampai mana tadi? Makanya di sini nih, ya Allah, kalau Engkau menuntut dosa-dosaku, maka aku nanti akan cari pula bahwa Engkau adalah Maha. Kalau kamu adalah Maha pemberi kalau Engkau menuntut diriku menjadi orang yang sangat bakhil ya Allah, tapi nanti aku akan tuntut cari pula bahwa Engkau adalah Maha dermawan. Ya Allah, jika Engkau akan memasukkan saya ke neraka-Mu ya Allah, nanti akan kabarkan di neraka bahwa aku adalah sesungguhnya mencintai-Mu ya Allah. Jadi nanti akan diangkat oleh Allah. Ya, karena bagaimanapun juga kalau mencintai Allah, orang itu akan diselamatkan dari api neraka. Amin Allahumma. Orang kalau dicintai Allah itu enak, walaupun di neraka tidak akan mampu membakar dirinya kalau kamu cinta sama Allah. Paham ya? Jadi kalau kamu dicintai oleh Allah, sekalipun kamu di neraka tidak akan mampu membakar dirimu karena kamu dicintai oleh Allah. Caranya jadi anak yang soleh, jadi anak yang solehah, senang zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak yang ikhlas, yang tulus. Kalau kamu baca zikir seperti ini, orang hanya satu kali baca la ilaha illallah. Diceritakan bahwasanya zaman dulu Nabi Musa ada orang umurnya sampai ratusan tahun, begitu zaman akhir masanya dia ucapkan la ilaha illallah, masuk surga satu kali la ilaha illallah. Dia masuk Islam, kemudian tergetar hatinya, dan kemudian akhirnya dia adalah diampuni seluruh dosa-dosanya. Lalu sekarang ini aneh, ada orang zikir la ilaha illallah malah dikatakan bid'ah, sesat, ahli neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau santri di sini kita pagi zikir la ilaha illallah, la ilaha, yang ikhlas, zikir itu yang ikhlas. Zikir itu yang ikhlas. Wal maqalah sabi'a asrata, dan makalah yang ke-17. Qil, dikatakan oleh ulama, as'adun nasi man lahu qalbun alimun. As'adun nasi utawi keberuntungannya manusia, apa lebih beruntungnya manusia. As'adun nas itu pakai as'ad ya. Lebih keberuntungannya manusia itu man seseorang lahu bagiman qalbu, lahu itu bagiman qalbun utawi hati alimun yang mengetahui. Jadi orang yang paling beruntung di muka bumi ini adalah seseorang yang diberi hati yang alim, hati yang mengetahui, hati yang mengerti. Mengerti apa maksudnya? Bi annallaha, dengan sesungguhnya Allah Ta'ala marun, Allah mahu beserta man, fi ayyi maudin, di mana-mananya tempat, karena ada siapa man. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah kalau dirinya merasa dipantau oleh
Allah Subhanahu. Paham apa paham? Jadi orang yang paling beruntung adalah orang yang merasa dirinya senantiasa di hadapan Allah, dirinya senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini tidak akan melakukan dosa. Kalau dia melakukan, katakanlah kalau kamu ini merasa dipantau oleh polisi saja, bahwa oh polisi ada selalu mengawasi saya, kamu tidak akan melakukan kejahatan. Sebab kamu akan merasa kalau kamu melakukan kejahatan akan ditangkap oleh polisi. Betul? Betul apa betul? Tapi kalau kamu tidak merasa sifatnya kamu jahat dan kamu merasa bahwa kamu jauh daripada pantauan polisi, kamu bisa melakukan kejahatan. Kamu bisa melakukan kejahatan. Nah, ini yang memantau kita Allah Subhanahu wa taala. Yang hukumnya sangat adil kepada kita. Walaupun pakai HP, kamu tidak menggunakan pacaran sama pacar kah? Paham apa paham? Ada yang menggunakan HP-nya untuk pacaran? Ada apa? Ada. Anak perempuan ada apa? Ada. Laki-laki ada apa tidak? Nah, karena kamu merasa bahwa Allah tidak memantau dirimu. Ya, ini masalah. Terus yang kedua adalah wabadanun sobirun. Jadi orang yang beruntung yang pertama itu adalah orang yang punya hati yang mengetahui bahwa dirinya selalu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wabadanun sobirun. Punya badan yang sabar. Maksudnya sabar ala taat wal marazi. Atas taat kepada Allah dan kebaikan-kebaikannya. Saya lihat marozi itu saya di dalam kamus itu kok artinya macam-macam ya, sambil ya pokoknya kesenangan-kesenangan. Jadi kebaikan-kebaikan. Jadi diberikan badan yang sabar, diberi badan yang sabar. Badan ini, anak-anak semuanya, badan ini itu adalah ibarat kendaraan. Sopirnya roh kita. Paham? Badan kita ini ibarat kendaraan. Rohnya, nyawanya itu adalah roh kita. Jadi sopirnya itu roh kita. Hati-hati. Jadi kalau umpamanya kamu punya mobil, kecelakaan, yang ringsek mobilnya saja. Tapi yang paling utama nanti yang bertanggung jawab, katakanlah mobil nabrak orang. Nanti yang mendapatkan hukuman masuk penjara mobilnya atau sopirnya? Sopirnya itu rohnya. Paham ya? Begitu juga diri kita. Badan ini itu hanya sekedar kayak mobilnya, casingnya. Yang penting dalamnya itu rohnya itu. Casingnya itu ya gampang rusak. Kamu nanti mati dimakan cacing-cacing tanah jadi kerangka kamu. Loh, casingnya yang macam-macam ini kan casing saja, ya apa tidak? Casingnya ada yang rembes, ada yang hitam, ada yang ya macam-macam. Ini casingnya. Yang penting itu rohaniah kamu. Yang penting rohaniah kamu. Paham apa paham? Ini yang paling utama di rohaniah kamu. Ini yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Begitu kamu ini setiap hari casingnya kamu, badan kamu, kau kasih mandi, kau kasih makan, kau kasih sikat gigi, kau kasih keramas. Begitu mati, cabut nyawanya, masih dimuliakan enggak itu badan kamu? Dikubur. Yang paling mencintai adalah cacing-cacing tanah. Betul apa betul? Yang paling mencintai badan kamu itu siapa? Cacing-cacing tanah. Nah, maka rohaniah kamu itu yang terpenting. Maka kita diajari zikir, diajari jadi orang soleh. Jadi orang yang badan kamu yang sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Badan kamu itu hanya paham. Jadi dianugerahkan badan yang sabar diajak ibadah, sabar diajak ngaji, sabar mengikuti peraturan, sabar menjauhi larangan-larangan. Inilah anugerah Allah. Kebahagiaan yang paling istimewa buat kita itu adalah kalau kita diberi anugerah rohaniah, badan kita patuh sama rohaniah kita.
Sebab rohani kita itu, fitrah kita itu selalu suci. Fitrah kita itu sesungguhnya selalu suci. Perhatikan. Jadi manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Cuma kan kondisi lingkungan kadang-kadang yang sangat mempengaruhi. Kondisi lingkungan yang sangat mempengaruhi. Jadi diri kita itu sesungguhnya siap. Diri kita itu untuk ibadah kepada Allah, mendekat diri kepada Allah itu selalu siap. Cuma permasalahannya adalah lingkungan. Kondisi lingkungan ini yang sangat mempengaruhi kejiwaan kita, sehingga badannya tidak bisa sabar. Paham? Yang berikutnya adalah wa qanaatun ay ridha bima fil yadi. Wa qanaatun, dan qanaah, rela menerima ing pandum, ay ridha maksudnya adalah ridha bima dengan perkara fil yadi yang ada di dalam tangannya. Artinya yang dia miliki dia ridho. Min qismatillahi, daripada pembagiannya Allah Ta'ala. Wa sukunil qalbi, dan tenangnya hati. Inda adamil ma'lufat, ketika tidak adanya yang disenangi-senangi. Perkara-perkara yang disenangi. Jadi dia itu sabar, qanaah, ridho apa yang dianugerahkan kepada dirinya. Jadi supaya kita ridho itu caranya gini. Kalau kamu melihat perkara dunia, kamu itu lihat orang yang di bawah kamu. Perhatikan ya, gampangnya gini. Kalau kamu melihat perkara-perkara dunia, lihat orang di bawah kamu. Tapi kalau kamu melihat perkara akhirat, perkara kebaikan, lihat orang yang di atas kamu. Jadi kalau kamu katakanlah setiap malam tahajudnya santri Nurul Anwar, itu adalah sholat malam segala macam sampai 40 rakaat. Santri Nurul Anwar setiap malam tahajud, witir, segala macam sholat tahajud sampai 40 rakaat, khususnya pengurus-pengurus. Pengurus 40 rakaat dipotong 40 jadi kosong. Paham apa paham? Kalau kamu sudah 40 rakaat itu jangan terus merasa bangga. Oh lihat, aku ini loh santri Nurul Anwar, sholatnya istimewa 40 rakaat setiap malam. Jangan lihat begitu, lihat orang di atas kita, orang yang lebih taat, seperti cucunya Rasulullah, Sayyid Zainal Abidin. Sholat sunnahnya saja 1000 rakaat sehari semalam. 1000 sama santri Nurul Anwar banyak mana? 1000 rakaat. Jadi kita itu harus melihat, Masya Allah, aku masih sangat sedikit. Ibadahku masih sangat sedikit. Jadi kita masih ngejar terus ke sana. 1000 rakaat. Itu cucunya Rasulullah, Zainal Abidin. Cucunya Rasulullah. Tapi kalau kamu perkara dunia, kamu lihat di bawahnya. Ya Allah, alhamdulillah, aku diberi anggota tubuh yang lengkap. Masih banyak orang yang diberi anugerah diberi ganjaran, cobaan dengan lahir tidak bisa berjalan dengan kakinya. Dia anggota tubuhnya tidak sempurna. Umpamanya masalah rezeki, ya Allah, alhamdulillah aku punya rumah, orang tuaku punya rumah walaupun kontrak. Tapi tetangga sana ya Allah hidupnya di bawah kolong jembatan. Bersyukur gitu loh. Kalau kamu punya mobil, orang tuanya kamu, alhamdulillah. Tetangga sana hanya punya motor. Kalau kamu punya motor, alhamdulillah. Di sana orang punya sepeda ontel saja. Kamu punya sepeda ontel, alhamdulillah di sana ada orang cuma jalan kaki. Kamu cuma bisa jalan kaki, alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki. Di sana jalan kaki harus pakai kursi roda. Kamu pakai kursi, alhamdulillah saya masih bisa roda. Sebelah itu sudah megap-megap, besoknya mati dan masuk kuburan. Gitu loh. Artinya bersyukur. Kita ini harus bersyukur atas anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.